yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan ada dalam penyalaan lilin. Dengarlah firman Tuhan, Yesaya pasal 7, ayatnya yang ke-44. Kedatangan Kristus telah dinubuatkan para nabi. Menurut Yesaya, Tuhan sendirilah yang akan memberi suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nubuat ini telah digenapi di Bethlehem. Mari kita sambut Sang Juru Selamat. Lampu dipadamkan. Kita akan memuji Tuhan bersama dalam nyanyian rohani nomor 31 pada bait yang pertama sampai baitnya yang ketiga. Jemaat diundang untuk berdiri. Malam Kudus. Mika pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat, dan pembacaan yang kedua 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai ayatnya yang kelima. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau sangat baik bagi kami. Di hari ini, di malam, di sore kudus ini, kami semua sebagai umat kepunyaan-Mu, kami
Kami bersorak-sorak dengan riang di hadapan-Mu, karena Engkau luar biasa bagi kami. Engkau datang sebagai Raja. Engkau datang untuk memberikan kami keselamatan, karena Engkau Allah yang baik bagi kami umat kepunyaan-Mu. Dalam perayaan sore Natal Kudus ini, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon Roh-Mu yang kudus kuasai kami. Beri pengertian bagi kami, supaya pada saat kami membaca dan mendengar bagian firman Tuhan, kami mengalami sukacita yang luar biasa, karena Engkau mau memberikan kado yang terindah bagi kami di malam di sore perayaan Natal ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra Natal itu, kami berdoa. Amin. Mika pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Demikianlah bunyi firman. Raja Mesias dan penyelamat tanah Israel. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Apabila Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala dan bahkan 8 pimpinan manusia. Bagian pembacaan yang kedua pertama Petrus pasal 1 ayat 3 sampai ayatnya yang kelima. Pengharapan iman dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat lain, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Demikianlah bagian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi dan diberkati Tuhan, izinkanlah saya menyapa selamat merayakan Sore Kudus Kristus tahun 2024. Dari bacaan firman Tuhan ini, kita akan dituntun dengan tema janji yang selalu digenapi. Percaya sudah mendapatkannya. Bapak Ibu Saudara, janji itu indah bila ditepati. Janji itu indah
Setiap orang akan merindukan, menginginkan segala yang indah dan pasti. Hal yang indah dan pasti itu sangat dinantikan. Sedangkan yang tidak enak dan abu-abu itu sangat ditolak. Bapak Ibu Saudara, dalam bagian bacaan kita yang pertama Mika pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat, bagian ini berisi nubuat Nabi Mika tentang kedatangan Mesias, tentang kedatangan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat di Bethlehem, kota kecil dari antara kota-kota Yehuda. Nubuat ini disampaikan dalam keadaan pemimpin bangsa berpesta pora. Pemimpin bangsa hidup dalam korupsi, tidak takut Tuhan. Dan nubuat ini disampaikan dalam keadaan para imam berubah menjadi fasik, tahu kebenaran tetapi tidak mau melakukan kebenaran itu, yang disebut orang fasik itu. Dan dalam keadaan yang dimiliki oleh para imam pada saat itu, maka Nabi Mika ini dia menyampaikan nubuat ini. Dan diterangkan keadaan yang dialami oleh para hakim. Mereka membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar karena mereka menerima suap. Mereka menerima uang dari orang yang salah untuk mencari kebenaran itu, supaya mereka bebas dari hukuman. Mereka tidak dapat dipidana. Mereka tidak takut akan Tuhan. Mereka hidup semau-mau mereka dengan jabatan yang mereka peroleh. Bukan itu saja, tetapi sampai pada realita di mana masyarakat harus mengalami kecurangan-kecurangan atau ketidakjujuran dari pihak pedagang, baik di pasar maupun di pertokoan-pertokoan. Ketidakjujuran ini merembes di semua lini. Umat rakyat makin menderita. Umat rakyat semakin diperas. Umat rakyat diremehkan, dikorbankan dalam segala bidang kehidupan. Dalam keadaan yang sangat memprihatinkan itu, maka Nabi Mika bernubuat bahwa akan datang, akan lahir Mesias. Ia akan mengembalakan umat dan akan membawa damai sejahtera dalam kekuatan Tuhan bagi segala kaum sampai ke ujung bumi, terutama pada umat yang ada dalam tekanan-tekanan
dalam pembacaan yang kedua surat 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang kelima. Di sini Petrus mau menyampaikan pujian dan juga pesan kepada umat. Pujian yang disampaikan kepada umat dari Tuhan, karena orang percaya berada dalam dosa. Mereka sudah tidak takut Tuhan lagi. Orang-orang ini harus dihukum mati. Orang-orang yang tidak mau melakukan kebenaran firman Tuhan yang berlaku sewena-wena ini harus dihukum mati. Tetapi Petrus bilang begini, karena Yesus Kristus yang mau mati ganti hukuman itu, hukuman kepada orang-orang yang telah melakukan pelanggaran itu, maka orang percaya harus dilahirkan kembali. Orang percaya yang telah melakukan kesalahan harus dibaharui kembali, harus diperdayakan kembali, dan hidup dalam pengharapan. Pengharapan untuk menerima bagian yang tidak dapat binasa atau menerima berkat dari sorga. Menerima berkat sorgawi yang Allah siapkan bagi umat kepunyaannya. Kepada orang-orang Kristen pendatang, Rasul Petrus sampaikan dua pesan. Pesan Tuhan dalam menghadapi situasi dan penderitaan dari orang Yahudi. Hendaknya orang Kristen hidup dalam pengharapan. Yang pertama, dalam pengharapan itu orang-orang percaya harus meneladani Kristus yang lebih dahulu menghadapi hinaan, yang lebih dulu menghadapi penderitaan sampai pada kematian di tiang kayu salib. Jadi Petrus mau bilang di bahasa hari-hari begini, penderitaan kamu itu kalau dibandingkan dengan pengorbanan Tuhan itu tidak sebanding. Yesus punya pengorbanan nyawa. Kalau kita pengorbanan perasaan, harta, tapi Tuhan ini nyawa untuk Bapak Ibu dan saya supaya terbebas dari hukuman dosa. Mau kurang baik apa lagi Tuhan? Tuhan sangat baik untuk umat manusia. Rasul Petrus menyampaikan pesan yang kedua kepada orang-orang pendatang, kepada orang-orang percaya bahwa percaya dalam Yesus Kristus, maka ada jaminan yang Allah kasih lewat Yesus Kristus adalah berkat surgawi, kehidupan kekal bersama Tuhan. Dan pesan Petrus yang ketiga kepada orang-orang Kristen pendatang, bahwa sebagai orang-orang yang percaya kita harus yakin bahwa Tuhan menyertai dan memberi kemenangan di dunia, di negeri perantauan. Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus Sang Mesias
yang dinubuatkan para nabi benar-benar telah datang. Kedatangan Tuhan Yesus tak hanya dinantikan oleh orang Yahudi, tapi juga orang bukan Yahudi, termasuk Bapak Ibu dan saya. Tuhan datang untuk Bapak Ibu dan saya. Tuhan datang di sepanjang masa dan di segala tempat. Walaupun pada waktu lalu kita dan negeri kita tidak ada dalam perhitungan para penguasa, tetapi sekarang dan ke depan negeri kita ada di dalam Tuhan yang berkuasa. Maka pasti kita punya potensi untuk bertumbuh dan memberi kehidupan dalam segala bidang. Pertanyaannya, bagaimana respon atau posisi kita pada saat ini? Di masa raya Natal, umat Kristen di beberapa tempat menghadapi situasi dan kondisi yang tidak menyenangkan. Mereka ditimpa menderita, mereka dikejar, dibantai, ada dalam kesakitan, ada dalam kekurangan secara finansial dan juga makan minum, tak punya rumah, tak bisa sekolah, yatim piatu, terlantar. Bagaimana dengan berkat Tuhan yang ada pada kita? Memahami kebaikan Allah dalam hidup kita, berkorban, lahir, sampai kesaksian Petrus mati untuk menebus dosa kita. Maka pada saat kita berkelimpahan, mari kita buka tangan. Besok kita semua akan ada dalam makan minum yang luar biasa. Pasti ada ayam, pasti ada anjing, babi, daging maksudnya. Pasti ada kue kering, kue basah, pasti ada makanan-makanan enak di atas meja. Berbagilah dengan tetangga kalau tetangga tidak punya. Jangan buang. Jangan masa berkelebihan lalu buang. Tinggal basi. Kasih untuk para tetangga yang kurang. Supaya kita merasakan kebaikan Tuhan itu kita harus wujudkannya itu dalam kehidupan keseharian kita. Supaya sukacita Natal yang kita rasakan pun dirasakan oleh orang lain. Pun dirasakan oleh banyak orang. Mari kita mengemas hati yang berdosa ini. Kita membuka hidup yang sederhana, lalu kita menyisikan kantong kasih, supaya benar-benar sukacita Natal yang kita rasakan itu menjadi bagian berkat untuk semua orang, karena kita hidup dari anugerah Allah. Kita hidup karena kebaikan Allah. Kita diberkati karena kasih Allah.
harus mewujudkan kasih Allah itu kepada orang lain. Jangan simpan marah sampai bertahun-tahun. Berdamai dengan orang tua, berdamai dengan para tetangga, berdamai dengan semua orang, karena Yesus mengajarkan kita untuk berdamai dengan semua orang. Apalah gunanya kita merayakan Natal sementara kita masih menyimpan dendam? Apalah gunanya kita merayakan Natal Kristus sementara kita tidak mau berdamai dengan orang lain? Sia-sia sukacita itu. Sukacita yang kita rasakan itu harus secara terus-menerus sepanjang hidup kita. Bukan hanya satu hari ini saja, tapi harus sampai Tuhan datang. Maka kita akan menjadi pemberita-pemberita Injil yang luar biasa dalam hidup kita. Selamat berada di Balam Kudus pada malam hari, tapi selamat berada di sore kudus Kristus di saat ini. Yakinlah Bapak Ibu Saudara, Mesias sedang menanti saudara di pestanya yang kudus. Yesus ingin membagi sukacita sorgawi ke seantero negeri melalui saudara. Malam Kudus Kristus jadi momentum kita menghibur mereka yang berduka. Bagi keluarga yang orang-orang terkasih dipanggil Tuhan, pasti Natal ini beda. Pasti beda. Saya pun demikian beda. Biasa kita lengkap tapi kurang satu lagi. Tapi kami percaya bahwa apa yang Tuhan buat itu indah dalam hidup kita. Beda hanya berpisah, tetapi sukacita Allah itu terus mengalir dalam hidup kita. Kasih Tuhan tidak henti dalam kehidupan kita. Malam Kudus Kristus jadi kekuatan kita untuk mengedepankan perdamaian dan mewujudkan kesejahteraan surgawi di bumi. Tengok di dusun yang gelap, masih ada pohon terang. Sedangkan telinga di kota yang gemerlap, masih terdengar nyanyian anak negeri. Malam Kudus sunyi senyap, bintangmu gemerlap. Juru selamat manusia ada datang di dunia. Kristus anak Daud. Kristus anak Daud. Selamat menyambut Natal Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Sebagaimana para majus membawa persembahan mereka bagi Yesus, kita pun diajak untuk mempersembahkan persembahan kita bagi kemuliaan nama Yesus. We
Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia